Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Oscar NSG. Kali ini gue sama salah satu kru Kata Danu, saudara Funky. Tapi ini bukan saudaranya, ini Funky-nya. Kita hari ini di Terminal Eksekutif Merak. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang konsep Kata Danu ini. Bagusnya dibawa kemana ya? Kira-kira kalau menurut gua sih bagus di sekitar sini juga sih. Di sekitar Terminal Eksekutif ini. Oh, ini lokasinya. Terutama yang di luar sini nih. Di luarnya? Iya. Oh, iya. Soalnya kan view langsung ke laut tuh. Dekat sama terus pemandangan juga laut, kapal Kasabku bongkar muat juga di situ. Iya. Kalau misalnya konsep kontennya kan kita kan udah ada dua konsep nih yang namanya kan Oscar dan SG, obrolan santai Kata Danu special guest sama kumis tuh. Kupas misteri. Kupas misteri. Nah, kira-kira nih dari dua konsep itu kita bakal ada konsep baru nggak sih tentang Kata Danu nih? Kalau lo pengen? Kalau menurut gua sih agak kenceng ya ngomongnya lo. Kalau menurut gua sih ya masih mending fokus dua ini dulu. Fokus dua ini dulu. Kalau udah menjual nih dua konten kita kayak Oscar dan SG dan kumis itu ya. Kalau udah menjual barusan kita naik lagi. Gitu. Bikin konten yang baru lagi gitu. Soalnya kan orang-orang taunya Oscar dan SG ini Kata Danu ini kan satu podcast tentang obrolan santai. Iya, betul. Terus sama misteri. Jadi kalau untuk meningkat ke yang konten selanjutnya itu takutnya orang bingung itu. Ini Kata Danu ini sebenarnya membahas tentang apa gitu. Apa gitu ya? Iya, jadi masih mending fokus di dua ini aja dulu gitu. Gue ini sih gue tuh kayaknya nggak cocok tau bawain acara misteri itu. Kemarin gue tuh sebenarnya pengen ketawa kalau pas nge-record lo itu yang Gunung Asepan. Itu tinggal ditayang doang sih. Gue pengen ketawa sebenarnya, tapi gimana ya kalau ketawa katanya sih kalau penonton misteri itu nggak lucu kalau sambil dilucunin gitu. Jadi gue tahan-tahan aja gitu. Sebenarnya gue kayak ada sesuatu yang lucu pengen gue ungkapin tapi yaudahlah. Apa tuh? Ungkapin sekarang. Ya? Gue lupa sih. Lupa lah. Pokoknya maksudnya pas kejadian record itu berjalan gitu kan. Gue tahu nih, ini lucu nih gitu kan. Tapi gue tahan lah kata gue. Apa yang bagian gue disasarin gitu apa? Gimana tuh? Gue lupa pokoknya. Ya kayak kita langsung aja gitu ini gitu. Gue punya pandangan yang lucu tapi nggak gue sampaikan ternyata. Dah. Ya tapi gue lagi belajar lah gimana caranya bawa konten misteri gitu kan. Bener. Tapi yang kemarin tuh gimana? Lucu ya yang gitu. Yang tentang itu apa tuh? Biker subuhan itu. Biker subuhan sama yang terakhir yang ini kan ketabrak COVID ya. Bener. Pokoknya buat kalian nih tonton lah Kata Danu, pokoknya asik pokoknya mah. Iya. Sebenarnya Kata Danu ini kalau gue sih nyalurin hobi ya kan. Bener. Dari keresahan-keresahan yang gue alamin kayak misalnya masalah COVID, terus kayak orang tanpa privilege, sexual harassment salah satunya. Salah 3 apa salah 4. Kayak udah 4 video kalau nggak salah gue record. Nah di situ juga kan gue kalau nggak salah tuh di orang tanpa privilege itu gue masih banyak gumamannya tuh. Gue masih demam kamera, gue masih nggak enjoy lah bawa diri gue gitu. Gue lihat udah berapa kali gue lihat video orang tanpa privilege ini ternyata gue banyak ngomong jadi di awal kalimat itu gue tonton ternyata ganggu banget nih, makanya gue setiap video pasti gue koreksi, gue ulangi lagi, gue tonton lagi supaya gue semakin meningkat lah skill public speakingnya gitu. Termasuk waktu orang tanpa privilege itu narasumbernya juga banyak kan. Itu dia. Bener. Mungkin karena itu video pertama ya. Bener. Dan ternyata ngomong di depan kamera itu beda tau sama kita ngomong di depan forum nih. Di depan kita ada 50 orang nih. Sama satu orang satu kamera di depan kita itu lebih susah ngomong di depan kamera ternyata. Gue baru ngerasain tuh kata gue. Kenapa tuh? Bedanya apa tuh? Kayaknya di depan kamera ini kita harus kelihatan cool gitu, bagus. Kayaknya kita harus jaga image segala macam. Jadi kayak tiap detik di kamera itu ternyata kayak mengubah mindset kita. Kamu tuh harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi kita kayak terpaku sama menit di kamera gitu tuh. Jadi waktu di video pertama gue kalau nggak salah
gue tuh kayak terlalu cepet tempo ngomongnya, terus kayak artikulasi gue, intonasi gue masih belum jelas, masih acak lah gitu. Nah, gue setiap video pasti gue koreksi, dan yang video gue kan tadinya mau idealis ya, video gue tuh bodo amat durasi mah gitu tuh. Durasi bodo amat, gua kan ada video yang 1 jam tuh kata. Bener. Banyak yang komen tuh katanya, oh videonya itu kepanjangan buat podcast. Bener. Gua pengen idealis lah yang bodo amat konten-konten gua gitu kan tadinya gitu kan. Barang ternyata yang komen yang ngasih saran tuh bukan cuma 1 orang gitu ternyata. Banyak. Rata-rata emang coba disaranin kalau mau bikin 1 jam 2 part 30 menit gitu katanya biar tidak kepanjangan katanya gitu. Jadi selain kepanjangan juga kalau podcast itu kan ngobrol nih kan ngomong, takutnya orang itu bete ngantuk gitu, jadinya ya orang juga seleranya kurang gitu kalau kepanjangan gitu. Mending dipakai 2 part gitu. Emang sebenarnya mah sebenarnya mah. Tapi lo sendiri setuju 2 part? Setuju banget gitu. Selain mempersingkat waktu, terus memperbanyak video di channel. Oh gitu. Iya. Jadi ya paling kita maksimalin sekitar 30 menitan lah gitu, lebih dikit mah nggak apa-apa lah ya kan sama teman mah ya. Jadi kita bakal koreksi terus tiap video biar kita bisa lebih baik gitu kan. Apalagi ya, lo ada ide lain nggak kira-kira kalau buat? Nah, kalau untuk ide sih sebenarnya mah lo kan sukanya komedi nih. Iya. Kan suka komedi, sebenarnya dia nih suka komedi gitu. Kalau untuk ngobrol-ngobrol santai sih masih masuk lah, masih bisa nyelipin komedi. Kalau untuk misteri kan masih kurang lah kalau untuk komedi. Untuk komedi kurang gitu. Masih mending kalau kata gua kalau emang untuk konten yang baru dikhususin untuk komedi gitu. Dikhususin komedi fullnya. Tapi fokus di 2 ini aja dulu. Oscar dan SG sama kumis tadi itu aja dulu. Kalau emang viewers sama orang lain sukanya komedi, ya kenapa tidak gitu, nyoba komedi langsung gitu. Berarti kayak kita nanti bikin konten baru ya? Konten baru jadi komedi. Full komedi gitu. Nah, benar. Iya sih, gue juga pengen bikin konten kayak gitu, tapi kan kita sekarang masih campuran ya. Bener. Gue malah kalau kayak setiap kisah horor itu pengen gue komediin gitu, jadi rasanya kata gue, anjing ini lucu nih. Bangke dong. Jadi gini nih, kalau kisah horor di komedi itu emang sebenarnya yang misteri-misteri itu nggak selamanya serem gitu. Oh iya. Bener kan? Tapi gue takut penonton gue nggak suka, gimana ya? Ya kenapa enggak gitu, mencari sensasi yang berbeda gitu aja. Iya, jadi kan gue kalau misalnya gue lihat video horor gitu kan, cerita horor gitu sama narasumber, tolong ini musiknya jangan terlalu serem gitu kan. Kalau yang punya penyakit jantungan gimana katanya? Wah, ya jangan nonton. Ya, bener. Tapi ya gimana ya, nggak mungkin pengen nonton tapi biar nggak jantungan juga. Akhirnya mereka yang buat video itu dikurangin musiknya. Kadang ada yang dihilangin tuh kalau serem banget. Yang ngagetin dihilangin. Dia bilang katanya yang penting mah ceritanya serem, backsound mah gampang gitu kan. Kita nggak butuh backsound sebenarnya gitu. Nah, itu salah dia persepsinya. Sebenarnya film horor kalau emang nggak ada backsound yang serem nggak bakal jadi serem. Ya. Nah, bener. Kayak apa film horor itu menculik Miyabi ya kan ya? Iya. Menculik Miyabi. Miyabi diculik ya, di-download lah harusnya. Anjir. Gua mau dong jadi penculiknya dong. Gua download aja lah. Iya, jadi gua kadang bingung formula yang tepat itu karena gua suka komedi gitu. Jadi gua suka nahan ketawa sendiri gitu kalau misalnya gua lagi record kisah horor gitu tuh. Apa gua komediin aja ya horornya gitu ya kan ya? Bisa sih, itu bisa. Kayak apa namanya, kayak kisah horor tentang kuntilanak gitu kan. Gua ketemu kuntilanak rambutnya panjang gitu kan. Diam-diam dari belakang gua catok. Nah, bisa tuh kuntilanak selain dari rambut, dari warna baju. Nah, orang mati kan itu pocong tuh. Iya. Itu dasar dari mana coba kan? Apa di sana ada toko online? Udah mah ada 2 warna lagi, merah sama putih. Iya sih. Kalau bertemu dua-duanya kerek. Jadi bendera Polandai. Indonesia juga bisa dong. Indonesia, ya siap. Jadi kadang gue bingung. Jadi kalau Oscar dan SG kan jelas tuh obrolan santai gitu. Tapi
kalau obrolan santai sama yang lebih tua tuh gue nggak bisa santai tuh, rasanya kayak Canggung gitu ya. canggung gitu. Gue pengen ngelucu takut salah gitu Bener, tuh. Kayak buktinya kemarin lah. Iya kayak Bikers Subuhan kemarin tuh. Gue pengen ngelucu tapi kayaknya gue masih belum nemu ini komedi yang pas buat ngobrol sama orang yang lebih tua gitu. Nah, apalagi kemarin gua lihat tuh yang Bikers Subuhan tuh Om Anggat. Iya. Gua lihat kata-katanya juga asli tuh, udah emang public speakingnya bagus lah. Gitu. Dia tanpa canggung, dia lancar banget dari A sampai Z. Pokoknya mantep. Artikulasinya jelas. Gue juga sebelum record video itu ternyata gue udah ngobrol-ngobrol duluan sama Om Angga gitu kan. Dari gestur ngomongnya, artikulasi, intonasi. Banyak lah belajar, dia juga pernah jadi penyiar radio gitu. Nah, makanya gue belum nemuin formula yang pas buat ngobrol sama orang yang lebih tua gitu. Cara komedinya gitu. Kira-kira lu ada ini nggak? Ada tips nggak kalau lu ngerasain kan kalau lu yang di belakang kamera juga kan tahu kan gua. Bener. Nah kalau kata gua sih, kalau emang komedi nih, coba nih kan lu punya banyak temen nih, banyak temen komedi yang sehobi lah, yang suka melawak lah, bukan suka bercanda. Coba digabungin aja tuh, diajak konten bareng, diajak syuting bareng lah intinya. Nah di situ bikin konten yang emang bener-bener lucu gitu. Coba aja dulu gitu. Kalau udah emang itu udah jadi, terus viewersnya udah nambah banyak, lebih banyak dari yang lain, kita coba undang narasumber yang emang satu aliran sih. Oh gitu. Aliran sesat. Enggak gimana. Jadi kalau misalnya tips lo berarti undang dulu teman dekat dulu, tapi yang lebih tua gitu. Tapi yang satu server yang suka komedi gitu. Yang otaknya sengklek lah. Ya jangan lah. Enggak sebenarnya kan lo nyangkanya orang yang suka ngelucu tuh lo pikir nggak serius gitu tuh. Ya maksudnya lo pikir nggak profesional tuh. Banyak stigma di masyarakat yang bilang katanya lo mau suka bercanda lah, nggak serius lah gitu kan. Jadi kalau gue pernah lihat podcastnya obrolan Panji sama istrinya, katanya Indonesia ini darurat sense of humor tuh. Jadi Bu Gamila bilang katanya kalau orang suka bercanda sama dengan tidak serius, sama dengan tidak profesional, sama dengan tidak akan sukses. Tapi itu salah besar ya itu ya, salah besar itu. Iya, kata dia gitu. Jadi kalau orang suka bercanda kayak gua nih gitu, kayak gua juga, kayak lo gitu kan, meskipun lo kurang gitu. Jadi kayak gua sama lo gitu suka bercanda nih gitu kan. Tiba-tiba kita masuk kelompok yang kayak dia tuh nggak bisa bercanda gitu. Jadi bawaannya serius terus dia jaga image dia banget gitu kan. Dia nggak ini, dia pokoknya sesuatu yang mengundang tawa tuh dia anti gitu. Anti ketawa-ketawa klub gitu kan. Gue nggak bisa gitu kan. Kadang gue juga bingung sama ini omongan kayak gini nih. Tahu waktu lah gitu kan. Waktunya serius, waktunya bercanda gitu. Kalau pas serius itu gue nemuin hal yang lucu, gimana ya, nggak gue sampein tapi kayak gue punya pandangan yang lucu gitu. Kalau nggak disampein tuh pasti ke bawah-bawah sampai tidur gitu kalau ke bawah. Kalau katanya gue harusnya ngomong ini nih gitu tuh. Ibarat lo inget sesuatu tapi lo lupa apa gitu kan, tapi nggak enak gitu ya, terngiang-ngiang. Pengen gue pokoknya gue tuh kalau ada sesuatu yang lucu menurut gue pengen gue sampein aja gitu. Tapi ya itu gue terbatas sama kalau waktunya serius lah gitu tuh. Kalau waktunya bercanda baru bercanda. Bener. Harus ada tuh gitu waktunya serius, waktunya bercanda tuh. Harus ada nggak kira-kira menurut lo? Kalau kata gua sih bukan memang harus ada, harus bisa menempatkan waktunya serius, waktunya bercanda emang harus menempatkan gitu. Contohnya gimana? Contohnya kayak kita nih sekarang nih ngobrol nih. Kalau emang kontennya itu sensitif ya berarti kita harus serius gitu. Kalau kontennya topik pembicaraan itu serius banget gitu, penting banget, ini berarti nggak usah dibercandain. Kalau emang mau masukin bercanda itu anggap aja intermezzo biar nggak terlalu tegang gitu aja. Di dalam rapat juga jangan terlalu serius gitu, meskipun emang pembahasannya serius gitu. Harus ada satu orang yang bisa mengintermezzo gitu biar nggak tegang banget. Kalau gini misalnya lo
lagi sidang nih, hukumannya dihukum mati gitu kan. Hakimnya bercanda kata lu gitu kan. Gua analogi. Jangan dong, kalau kayak gitu beda lagi kalau kayak gitu. Gua analogiin kan, ini kan pembahasan serius nih gitu kan. Iya bener. Biar nggak tegang, intermezzo gitu kan. Intermezzo. Kamu funky kata hakim gitu kan. Kamu telah melakukan kesalahan yang besar gitu. Kamu saya hukum mati, diikat jempolnya gitu kan. Tuh. Emang bisa mati gitu. Hukum mati tapi diikat jempolnya. Gimana Pak gitu Pak? Tapi yang ikat harimau gitu. Di kandang harimau gitu ya. Yang ikat harimau tuh. Itu kan bisa coba telucon tuh ya kan. Tapi kan itu kan lagi serius. Gimana? Ganti. Kata lo gimana tuh? Ya maksudnya nggak kayak sidang lah, maksudnya kayak di rapat gitu. Kalau di rapat kan orang serius nih. Orang yang di dalam rapat itu nggak semuanya lagi posisi fresh lah. Ada yang ada dari rumah bawa masalah ke kantor, kan dari udah punya masalah yang di luar dibawa ke kantor juga segala macem. Pas waktu itu jadwal meetingnya serius lagi. Nggak bisa dong kalau emang semuanya serius. Udah itu orang yang ikut rapat yang asalnya posisinya stres, nambah stres dong. Tapi kan harusnya profesional, nggak bisa nggak stres. Nah, iya sih emang bisa menempatin juga, harus profesional juga. Tapi ya seenggaknya ada intermezzo gitu. Gimana sih nih? Gua tanya ke lu nih. Lu pasti sering lah ikut rapat seminar juga kan? Sering kan. Lu kalau serius dari awal sampai akhir nggak ada intermezzo, selingan yang buat refreshing otak lah. Gimana sih menurut lu? Ya kadang bosan juga sih. Nah, ya kan bener kan? Bosan kan? Jadi harus bisa diselingin, kita masukin satu konten yang untuk intermezzo gitu. Biar merefresh otak yang... Tapi kan itu bukan tugas kita. Misal kita ikut seminar gitu, masa kita mau ngelawak di situ? Pak, saya nggak setuju gitu. Serius nih, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Kalian setuju nggak sih? Gitu. Iya kalian. Yang nggak gitu, yang enggak kan. Terus gimana tuh kalau lu datang ke seminar nih, bukan acara lu, masa lu pengen intermezzo lu sendiri gitu kan? Ya nggak lu juga kali. Berarti harus bisa yang audiens yang membawakan acara itu harus bisa mengintermezzo dong, bukan ditanya. Kayak mereka tuh harus, ya mereka pasti profesional gitu. Lah, tahu celah-celahnya lah. Dia tahu ice breaking pasti. Berarti emang kita ini darurat banget ya sama. Bener. Tapi lu punya nggak temen yang, wah, lu nggak usah bercanda gitu kan, ini waktunya serius gitu. Ada apa? Kalau gua sih pribadi nggak ada. Nggak ada ya? Satu server semua sama gua. Server. Kalau gua mah ada. Gak usah sebutin lah, gak usah. Nggak usah sebutin namanya, sebut aja dari A. A. Ya pastilah ada di circle pertemanan kita, pasti ada gitu yang, wih, nggak bisa bercanda nih, harus serius nih gitu kan. Tapi gue orangnya nggak bisa gitu sih. Gue emang apa ya, gue emang suka komedi gitu karena emang bener. Karena ketawa itu bentuk, kalau meluapkan ekspresi gimana? Ketawa itu bentuk apa ya, senasib sepenanggungan gitu tuh. Jadi kita harus sama-sama senasib sepenanggungan buat bisa ketawa gitu tuh. Maksudnya apa yang kita bicarain tuh kita klop gitu tuh, baru bisa kita ketawa gitu. Lu ketawa, gua nggak ketawa bingung kan? Bingung, apa yang lucu gitu ya kan? Jadi ya ketawa itu kata gua bentuk nasib sepenanggungan sih. Bener. Iya, jadi kayaknya. Tapi banyak ketawa juga nggak bagus tuh. Iya. Dikirain orang gila. Lu orang gila nggak suka ketawa tau? Iya juga ya. Iya. Orang gila. Gimana tuh? Orang gila tuh paling ngomong sendiri gitu kan. Orang gila paling, ya tapi mungkin itu penyakit kejiwaan ya paling. Tapi penyakit kejiwaan bukan itu dong, bukan ketawa, ngejerit. Nggak tahu lah, beda-beda. Gua nggak bisa ngomong apa-apa kalau soal itu gitu. Tapi kalau misalnya orang gila udah mulai ngeluh tuh udah mulai sembuh tuh. Gue yang pasti itu yang gue tahu gitu tuh. Bener. Orang gila nggak pernah ngeluh kan? Bener. Anjir kata gue, orang gila nggak pernah ngeluh. Lempeng aja. Iya, makan seadanya, kadang dari sampah gitu kan. Tapi dia nggak sakit ya? Nggak sakit-sakit, nggak ada yang berobat gitu ya kan. Bener. Udah nggak pernah mandi gitu tuh, nggak tahu kena corona apa enggak gitu. Tapi nggak ada orang, belum pernah nemuin orang gila yang corona gitu tuh. Nah bener, padahal nggak pakai masker, makan sembarangan ya kan. Gimana itu ya? PR juga nih. Iya, jadi kalau misalnya orang gila ketemu orang gila gitu kan. Jadi yang satu udah mulai ngeluh, aduh bro kayaknya gua ini masuk angin kayaknya bro.
Itu udah mulai waras tuh ya. Udah mulai waras tuh berarti. Ya udah nih kata orang gila satu ini pakai koyo gua aja katanya. Anjir. Tempelin kan di punggung katanya. Koyo. Enak kan bro? Belum katanya. Cobain lah, gua pindahin lah. Dipindahin ke mata. Belum waras ternyata. Bukan belum waras tapi dia emang masih bingung. Ini tempatnya di mana gitu ya kan koyo itu. Iya. Aduh. Berarti menurut lo yang bagus itu kita fokus dulu di dua konten ini konten dulu ya, benar. Moska dan SG sama Kupas Misteri, Kumis. Benar. Palingnya kita kalau ada yang mau cerita, kita kadang ke ini tahu bingung narasumbernya tahu. Kira-kira kita bagusnya gimana ya biar dapat narasumber? Sebenarnya sih narasumber tuh nggak sulit ya. Iya. Misalnya orang tua lu aja tuh, orang tua lu dia wawancarai. Gua dulu gimana sih bu, pak gitu, itu udah jadi narasumber itu. Bagus tuh buat perkenalan diri lo juga. Gitu. Misalnya itu contohnya ya. Sebenarnya nyari narasumber yang nggak terlalu sulit. Berarti kita yang dekat-dekat dulu di circle kita gitu ya? Iya benar. Tapi dia yang bisa minimal bisa menginspirasi lah buat orang lain. Kayak kemarin kayak si Kamal tuh. Kamal, iya. Dia hebat dia. Bener. Dia orang nggak punya sama kayak gua. Dia lulus SNMPTN gitu. Bener. Di PTN mantep lah pokoknya, dia jurusan hukum lagi. Gua salut juga sama dia, itu orangnya pantang menyerah gitu. Orangnya. Bodinya itu udah kayak TNI banget lah. Atlet lah gitu. Atlet. Tapi saya sih dia kurang tinggi. Kurang tinggi ya emang susah sih lah. Kalau tinggi bagus tuh masuk TNI itu, pasti dapat tuh. Insya Allah. TNI kakak. Apa tuh? Bukan ade. TNI kakak. Lama lu. Ya, gua tadi kan lagi serius tuh ngomongin tentang Kamal tuh. Lu masuk itu, gua mikir juga apa tuh? Untung gua langsung connect tuh. Gila. Iya, jadi boleh nggak sih gue bercandain gitu kalau misalnya kayak kisah yang inspiratif gitu, tapi Kamal enjoy ya enjoy cerita kemarin tuh. Lu kemarin yang tambah sampai akhir tuh siapa tuh? Oh, Irfan Hidayat, Irfan Ramdhani. Irfan Ramdhani sebenarnya bisa tuh dibecandain bisa itu, tapi dia agak serius sih orangnya. Jadi kayak tipis lah gitu kita bercandanya sama dia tuh. Sampai bawa-bawa politik ya. Iya. Tapi enggak kita masukin tuh. Takut gitu. Kita ceritain aja di sini nih. Jadi kemarin nih salam dari Danu ya, udah selamat dengan buku ketiganya. Asik. Semoga sukses, Bang. Mantap. Makasih juga ilmunya udah banyak ngajarin kita tentang hak-hak difabel gitu. Jadi kita punya pandangan lain ya tentang difabel gitu. Jadi di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Iya. Nah, benar. Di balik kelebihan pasti ada kembalian. Jajan dong. Iya. Benar. Paling ya kita undang-undang yang sekitar kita dulu ya, yang inspiratif. Gue sih pengennya kayak kelompok-kelompok sosial gitu tuh diundang gitu biar. Nah, bagus tuh. Semakin banyak tuh yang kelompok sosial gitu yang bisa orang ketahui lah. Iya, betul. Tapi yang menginspiratif gitu. Pastilah. Pasti dong. Kelompok sosial mah pasti menginspirasi. Kan membantu gitu kan. Bener. Ya paling kita kesana sih sasarannya dulu gitu kan, atau ada lo temen gua nih ada ini yang mau Oska dan SG gitu kan. Siapa kontaknya gitu kan, paling kita buatin brosur aja ya biar kontaknya kemana gitu, biar nanti kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Gue sih suka ngobrol gitu, kadang gue kalau ke tempat sendirian gitu misalnya ketemu orang nih gue ajak ngobrol gitu, karena kayaknya Indonesia ini, bukan Indonesia ya, remaja-remaja ini darurat ngobrol sama orang gitu karena merasa takut dengan orang asing gitu. Takut diapa-apain gitu tuh. Lo gitu nggak sih, lo kalau ketemu orang tuh main HP gitu kan, nggak nanya nggak apa gitu tuh? Kalau gue sih orangnya gimana ya, soalnya gue tuh hobi suka berinteraksi sosial gitu. Iya. Kalau gue biasanya gue dulu yang utamain nih, yang ngeduluin gitu ya. Gue tanya, pertama nyapa dulu dong. Yang paling utama tuh nyapa dulu. Misalnya lo nih, gue nggak kenal nih kan. Gue tanya siapa dulu, dia kan pasti senyum tuh. Pasti jawab B. Ya nggak gitu doang. Gitu. Iya, pasti iya ya. Habis itu ya udah ngobrol pertama. Kalau emang nggak kenal, usahain jangan langsung nanya nama dulu nih. Kalau gua biasanya nih, iya.
lagi apa ya gitu. Pertama lagi apa ya, lagi misalnya lagi nungguin nih, lagi nungguin temen. Oh ya emang asal pertama gua tanya asal, terus habis itu asal, kalau udah asal udah, kalau emang berarti dilanjut ya. lanjut, yang penting pertama kita, asal tahu dulu. ngebawa dia dulu ya. Bener. Iya. Gua nanyain pertama nggak langsung nama, nggak. Yang penting itu asal dulu gua. Berarti kayaknya emang setiap, ya nggak tahu ya kalau gua yang kalau cewek gua nggak tau ya. Tapi gua kalau gua usahain kalau misalnya gua ketemu orang yang nggak dikenal, gua ajak ngobrol gitu. Tadi gua sore kesini gua sore ada yang datang tuh, ternyata dia dari Soekarno Hatta mau ke Medan gitu kan. Dia kerja di sana, ngobrol gitu. Oh ternyata dia pernah kerja di sini juga, kerja di kapal sini gitu kan. Jadi kayak kita punya gitu. Jadi kayak kita pernah papasan muka, tahu dari mana. Mungkin suatu saat kita bakal ketemu dia lagi mungkin nah, gitu. Bener. Tapi meskipun samar-samar gitu. Iya, nggak ada yang nggak mungkin. Oh, lu yang gitu kan. Oh, lu yang iklan sampo itu ya. Yang bener. Oke. Baiklah, kalau mungkin kita fokus dulu ya di Oska dan SG sama Kumis. Bener. Dan Oska dan SG tetap obrolan santai dengan jokes-jokes tipisnya ya kan, biar nggak terlalu melebar. Nah yang itu tuh Oska dan SG itu gua tuh apa ya, kayak terlalu awal-awal tuh yang sama Kamal tuh terlalu melebar obrolannya tuh. Bahkan itu recordnya itu 1 jam tuh. Kata gua, ini ternyata susah juga bikin podcast tuh kalau kita yang nggak punya ilmunya gitu kan. Akhirnya mah dari setiap video tuh gue pelajarin, gue tonton ulang, gue kurangnya apa di situ tuh. Pokoknya gue review sendirilah ini. Nanti abis itu gue baru tanya ke orang gitu. Kira-kira gue di situ kurangnya apa gitu tuh. Banyak gue masukan dari orang gitu kan. Ya iyalah dari orang. Masa dari? Iya dong. Lucu tuh harusnya. Masa dari? Masa dari apa tuh? Dari apa ya? Apa ya? Nah, gue tanya nih. Lu sebenarnya terinspirasi dari siapa sih Oska dan SG ini? Kalau gue sih dari Alkomenu Zawin tuh, Alkomenu. Kayaknya Zawin Alkomenu tuh kalau orang podcast kan pakai mic condenser depan-depanan. Bener, gitu. Kayak gini nih, kayak Jan nih. Di tengah-tengah sini ada mic condenser. Gue pengennya kayak bebas, tangan gue ini pengen berekspresi gitu kan, pengen gitu, act out gitu kan. Kita lebih dekat gitu, lebih erat lah gitu obrolan kita gitu dibanding kita dipisahkan sama meja gitu. Gue pengen sih semoga bisa konsisten. Tapi kan sekarang lagi pandemi nih, dipisahkan dengan meja kan berarti udah mendukung pemerintah dalam social distancing gitu. Asik nih. Enggak lah, biasa aja. Gimana ada yang mau disampaikan gak nih? Ada nggak? Kalau gua sih cukup sih sebenarnya. Cukup. Gue sih ya cukup juga ya, mungkin nanti next kita bakal kayak belajar nyari yang bisa public speaking gitu atau pernah MC gitu, atau berarti kan kalau MC sama public speaking kan berarti deket ya ilmunya ya, jadi mungkin kita bakal nanya-nanya lah sama MC public speaking. Emang orang MC itu udah otomatis menguasai public speaking ya? Mungkin MC itu jurusannya kali ya, mungkin ya MC kurang tahu juga. Jadi kayak ada lo jadi motivator, terus lo jadi MC, terus lo jadi entertain gitu kan mungkin ya, public speaking. Udah kalau kayak gitu udah emang satu paket gitu. Satu paket. Jadi kita kalau emang gua salah coba benerin itu emang satu paket apa bukan itu. Enggak lah, kalau lo salah dihukum. Apa hukumannya? Hukumannya minta nomor cewek. Asik. jangan. Ingat yang dicerwas. Asik. Kan ada 2. Mungkin sekian aja obrolan kita malam ini. Luar biasa banget saudara Funky ini, walaupun bukan saudaranya ya. Siapa dong? Ya Funky-nya sendiri gitu. Bener. Ya itu tadi poin-poinnya, semoga channel ini terus berkembang secara berkesinambungan gitu, menjadi konten terkemuka di Indonesia. Asik. Ngalahin Atta dong. Enggak lah. Ya minimal ngalahin Zawin aja dulu ya, sebagai inspirator gitu. Sebenarnya tujuan gue pengen collab sama Zawin, pengen naik gunung bareng, pengen bikin Alkomenu bareng Zawin, pengen bikin Oska dan SG gitu ya. Semoga kesampaian lah. Besarin dulu channel Kata Dadu ini. Kalau emang udah besar gitu kan, nggak ada yang tidak mungkin gitu, bisa ketemu gitu ya. Bisa ketemu orang-orang yang udah besar duluan gitu. Gue juga udah besar sih sebenernya. Ya maksudnya namanya gitu. Nanti tinggal gue gedein aja namanya. Oke, sekian dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan kayak Imran kemarin.